Selamat pagi Ibu Nonci. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan kalau kabar Ibu Nonci baik. Saya ingin menjelaskan fokus pendampingan kita pada hari ini. Iya. Kita sudah sampai di pendampingan kita yang kelima. Tidak terasa sebentar lagi sudah selesai. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, baik. Fokus pendampingan kita hari ini, kita akan sama-sama merefleksikan terkait dengan aksi nyata yang ada di modul 3.1. Kemudian juga kita akan mendiskusikan terkait tentang program yang Ibu sudah buat, program yang berdampak pada murid. Kemudian juga kita akan berdiskusi terkait dengan perkembangan komunitas praktisi yang sudah Ibu jalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 tentang berbagi dengan rekan sejawat. Nah, sebelum kita masuk pada pembicaraan kita yang lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu proses apa yang sudah terjadi selama 1 bulan belakangan ini. Proses yang berjalan selama 1 bulan belakangan ini adalah saya terus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, terutama penerapannya kepada peserta didik untuk melakukan praktik-praktik baik yang saya dapatkan dari guru penggerak. Siap. Jadi Ibu lebih ke berbagi praktik baik terkait dengan apa yang sudah Ibu dapatkan di guru penggerak. Iya. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa tindak lanjutnya? Yang menjadi tindak lanjut saya adalah dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kami belajar untuk mengevaluasi diri, kira-kira kekurangannya di mana. Kekurangannya ada, kami perbaiki, dan kalau memang berdampak baik, kami tingkatkan. Siap. Jadi rencana tindak lanjut Ibu itu lebih ke mengevaluasi diri untuk memperbaiki apa yang belum baik, istilahnya seperti itu. Kalau begitu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang menurut Ibu Nonci menjadi yang Ibu anggap sebagai pencapaian selama 1 bulan terakhir ini? Iya, kalau menurut saya yang saya lihat dan saya rasakan sebagai pencapaian dari tindak lanjut yang saya lakukan adalah sekarang adanya observasi kelas, di mana kemarin melalui PI 4 dengan pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman sejawat saya bisa menggunakan model yang digunakan oleh yang saya terapkan, dan mereka menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Siap. Berarti artinya apa yang Ibu dapat dari pendidikan guru penggerak ini bisa juga Ibu berbagi dengan teman lain sehingga sama-sama bisa menerapkan itu untuk dilakukan di proses pembelajaran di kelas. Luar biasa. Terima kasih Ibu karena Ibu terus berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat. Nah, hasil observasi kemarin sudah ada? Sudah ada. Oke, siap. Nanti Ibu bisa berikan kepada saya untuk saya lihat. Iya. Nah, kita akan masuk ke bagian inti pendampingan kita hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama merefleksikan terkait dengan aksi nyata yang ada di modul 3.1. Kita hanya merefleksikan saja. Iya. Berdasarkan dari hasil pemetaan, jelas Ibu sudah membuat aksi nyata. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Ibu Nonci lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu Nonci lakukan? Ya, untuk proses pengambilan keputusan, kemarin kebetulan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, di sini kami melakukan ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Humas, yaitu kegiatan berbagi suka duka. Berbagi suka duka di mana setiap kali ada sukacita di antara rekan-rekan guru, kami saling berbagi.
berbagi dalam arti kami saling membantu, walaupun sedikit kami saling membantu. Itu diterapkan bukan hanya dalam keadaan suka tapi dalam keadaan duka. Nah, kemarin ada salah satu program yang dilakukan oleh setelah pengambilan keputusan, karena ada komunikasi yang kurang baik antara humas dan rekan-rekan guru, terutama untuk kepala sekolah, maka timbullah satu masalah. Di situ kepala sekolah bersama rekan-rekan guru membuat sebuah rapat kilat untuk mengambil tindak lanjut kira-kira apa yang akan kita lakukan sehingga hal-hal ini tidak terjadi lagi. Jadi di situ kami membuat tabungan atau arisan setiap bulan oleh rekan-rekan guru, satu bulan itu 10.000. Jadi itu akan dipakai jika teman-teman guru mengalami duka cita yang secara langsung ada di yang teman guru ini alami. Teman guru alami dinya keluarga inti, yaitu bapak mama kandung, bersaudara kandung dengan keluarga terdekat, keluarga inti. Itu kami lakukan arisan setiap bulan 10.000. Itu adalah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi. Siap. Artinya dari apa yang sudah ibu pelajari, ibu petakan, kemudian berarti hal tersebut cukup mempengaruhi apa yang ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ada hal yang menurut ibu perlu dikembangkan lagi? Iya, untuk hal-hal pengambilan keputusan yang perlu dikembangkan lagi, di sini saya melihat bahwa pengambilan keputusan dari seorang pemimpin harus benar-benar tidak menguntungkan orang lain dan tidak merugikan orang lain. Di sini kepala sekolah benar-benar harus berpikir, makanya mengambil keputusan yang sesuai sehingga hasil keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak yang mengalami kendala atau mengalami mau mendapatkan solusi. Siap. Nah, apa hal yang menurut ibu mendukung keberhasilan dalam mengambil sebuah keputusan? Yang mendukung keberhasilan untuk mengambil keputusan itu adalah seorang pemimpin harus benar-benar bijak. Artinya dia harus bijak dan tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga keputusan itu benar-benar adil. Siap. Berarti harus menurut Ibu Nonci yang mendukung satu keberhasilan itu adalah kebijakan, lebih kepada kebijakan. Nah, ini nih ada yang seru sedikit. Saya mau mendengarkan Ibu Nonci, apa Ibu Nonci ini punya satu pengalaman yang mungkin yang sudah lalu atau yang ada sementara berjalan dalam pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan tentang dilema etika. Coba Ibu ceritakan sedikit, baik itu terkait dengan rekan sejawat atau murid, bisa Ibu ceritakan yang dia mencerminkan tentang dilema etika. Iya, kalau yang saya rasakan untuk dilema etika, kemarin kami ada program kebun kreatif, di mana kebun kreatif sebelumnya direncanakan dan dilimpahkan kepada saya sebagai guru prakarya. Nah, waktu kegiatannya, programnya berlangsung, saya diberi wewenang penuh untuk mengkoordinasi kegiatan tersebut. Tapi di tengah jalan saya mendapatkan tugas tambahan, makanya saya dibebani oleh salah satu tugas, yaitu sebagai calon mahasiswa PPG. Nah, di situ saya harus berbagi waktu antara CGP, PPG dan kegiatan rutin saya sebagai seorang guru. Nah, di situ saya kurang maksimal untuk mengontrol kegiatan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu koordinator kebun kreatif, sehingga menurut kepala sekolah kebun kreatif artinya tidak berhasil karena keteledoran saya, artinya saya kurang fokus. Nah, di sisi lain saya berpikir bahwa
saya diberi tanggung jawab, bukan hanya sekedar diberi tanggung jawab, tapi di waktu kesepakatan itu saya juga sudah minta untuk setiap wali kelas, karena ini adalah lomba kebun kreatif antar kelas, saya meminta pertanggungjawaban juga dari setiap wali kelas untuk membantu saya mengontrol kebun tersebut. Tapi di dalam perjalanan wali kelas juga artinya melihat bahwa guru prakarya juga tidak aktif dalam itu. Tapi sebenarnya saya aktif, hanya maksudnya tidak, waktunya saja yang tidak tepat, karena saya harus berbagi waktu antara mau kuliah PPG atau mau mengajar atau mau lihat kebun kreatif. Sedangkan jam pelajaran saya cuma 2 JP dengan kondisinya waktu itu air, memang kami kekurangan air sehingga mengakibatkan tanaman-tanaman kering. Nah, bak yang disiapkan oleh sekolah kerjanya lambat sehingga dalam melaksanakan program tersebut, sehingga saya juga dilema, artinya saya mau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan kepala sekolah atau menyalahkan wali kelas. Saya juga dilema. Di situ saya sudah berusaha semaksimal mungkin, makanya dari 2 jam pelajaran yang ada, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Artinya meminta tolong peserta didik mengambil air dan merawat tanaman tersebut. Tapi di sisi lain saya juga bilang tidak berhasil, jadi saya dilema. Artinya saya tidak tahu apa yang harus saya buat, sehingga programnya untuk sementara diberhentikan karena kepala sekolah bilang saya terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk kegiatan tersebut. Akhirnya programnya diberhentikan. Nah, dari apa yang tadi Ibu sudah lakukan, maksudnya Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin agar sebenarnya program tersebut berjalan. Apakah menurut Ibu Nonci proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu pelajari di modul 3.1? Keputusan saya ambil, saya juga kurang, saya juga belum terlalu paham kira-kira itu sesuai atau tidak, karena di sisi lain itu adalah program sekolah yang dimana kami harus saling kerjasama untuk menyukseskan program tersebut. Tapi di mata pemimpin itu adalah programnya guru prakarya, jadi saya juga bingung. Ini artinya sesuai dengan artinya ilmu yang saya dapat dari JGB atau tidak, saya tidak. Oke, baik. Nah, dari yang Ibu bingung di tengah kebingungannya Ibu Nonci nih, menurut Ibu Nonci apa yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi dari apa yang sudah Ibu buat? Iya, yang artinya saya mengevaluasi diri bahwa kedepannya dari program-program sekolah yang dilakukan melalui dana BOS, saya menolak untuk melibatkan guru prakarya. Artinya saya berinisiatif sendiri dari kegiatan pembelajaran kami setiap hari. Dan saya berusaha untuk membuat program sendiri tanpa melibatkan Bapak Ibu guru. Saya berusaha untuk cuman guru prakarya dan peserta didik yang melakukan hal tersebut, sehingga sukses dan tidak suksesnya itu ada di antara guru mata pelajaran dan peserta didik. Oke, siap, terus semangat ya Ibu. Semoga kedepannya artinya dalam mengambil keputusan juga Ibu bisa mengingat kembali apa yang sudah Ibu pelajari di modul 3.1. Nah, kita akan masuk pada inti pendampingan kita yang kedua. Kita akan membahas terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, saya percaya bahwa Ibu pribadi sudah melakukan sebuah atau sudah merencanakan atau mungkin sudah melakukan sebuah program yang berdampak pada murid. Bagaimana? Yang rencana saya untuk yang program untuk berdampak pada murid dari beberapa hal yang saya sudah alami. Terlebih untuk kebun kreatif, saya mengambil satu kebijakan. Saya bersepakat dengan peserta didik, kami akan membuat kebun percontohan, bahwa kegagalan itu artinya bukan ini akhir dari semua, tapi kami berusaha bangkit
dan saya membuat satu program, akan membuat program kebun contoh, dan akan dilakukan setelah pendampingan ini. Itu dilakukan oleh semua kelas, karena ini dilakukan oleh kelas 7 saja, dilakukan oleh kelas 7, dan kami akan membuat satu kebun sekolah yang itu peserta didik yang mengusulkan, artinya dari ide-ide peserta didik, mau tanaman seperti apa, modelnya seperti apa, peserta didik yang berkreasi di sana. Oke, siap, menarik. Berarti ini berkaitan lagi dengan dilema etika yang tadi tentang kebun kreatif, tapi Ibu membuatnya lebih dipersempit lagi menjadi program kebun contoh. Nah, dari program kebun contoh ini, bentuk programnya itu seperti apa yang sudah Ibu rancang? Iya, yang saya sudah rancang, kami akan membuat kebun atau di taman di samping ruang prakarya, dan di situ saya merancangkan peserta didik, artinya saya berdiskusi dengan peserta didik, tanaman yang kami akan tanam itu adalah jenis-jenis tanaman obat, sehingga mempermudah peserta didik jika ada praktik, karena di kelas 8 dan 9 kami kebanyakan praktik untuk pengolahan, bahan-bahannya bisa diambil dari hasil kebun contoh. Luar biasa. Jadi lebih ke fokusnya ke tanaman obat ya. Nah, dukungan apa saja yang Ibu Nonci perlukan untuk menerapkan program kebun contoh ini? Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari orang tua, karena saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari peserta didik kalau orang tua mereka itu adalah petani-petani yang artinya sukses dalam bidang pertanian. Kami akan sama-sama dengan beberapa peserta didik, artinya perutusan per kelompok, kami akan melakukan gimana Ibu ya, pergi ke kebun tersebut dan meminta contoh-contoh bertani yang baik, artinya bercocok tanam yang baik dan tanah yang cocok untuk tanaman obat. Siap. Jadi dukungan yang Ibu perlukan ini dukungan penuh dari orang tua, karena program yang Ibu buat ini harus melibatkan langsung orang tua. Jadi artinya itu sudah menuju ke aset. Iya. Jadi kebetulan ada aset orang tua, jadi bisa langsung dimanfaatkan. Nah, apa yang menjadi tantangan maksudnya tantangan dari program yang sudah Ibu buat ini di kebun contoh ini, tantangannya apa? Tantangannya kalau untuk tantangannya saya artinya ini baru perancangan, dan pasti akan berjalan, tapi tantangan yang pasti saya akan hadapi adalah tantangan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, karena mereka awalnya dari pihak sekolah pasti mereka bilang, kenapa program ini tidak dilaporkan kepada sekolah untuk dijadikan program sekolah, tapi dibuat oleh guru mata pelajaran tersebut. Itu ada tantangan saya, dan apalagi melibatkan orang tua, dan di mana saya akan membawa peserta didik keluar dari lingkungan sekolah untuk berkolaborasi dengan orang tua di luar, dengan petani-petani yang di luar. Jadi tantangan terbesar justru datangnya dari warga sekolah sendiri. Nah, kalau begitu bagaimana cara Ibu Nonci menghadapi tantangan tersebut? Kalau seandainya nanti memang betul-betul datangnya dari orang warga sekolah, kira-kira maksudnya apa yang nanti Ibu Nonci lakukan? Iya, yang saya lakukan adalah saya untuk menghadapi tantangan tersebut, artinya saya tetap pada prinsip saya bahwa saya harus berhasil dalam melakukan kebun contoh ini. Artinya kebun contoh ini harus berhasil, dan ini juga salah satu kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung. Jadi saya siap untuk menerima tantangan dari apabila itu adanya dari warga sekolah itu sendiri. Luar biasa, semangat terus ya Ibu percaya bahwa
program yang Ibu buat ini sangat bagus dan akan sangat berdampak ke depannya buat anak-anak, karena kalau berbicara tentang tanaman obat ini memang itu sangat bagus menurut saya, karena bisa dimanfaatkan, contoh kayak buat jamu atau artinya bisa juga dimanfaatkan untuk sebuah project ya. Iya. Oke, baik, kita masuk di diskusi kita yang berikut. Kita akan berdiskusi terkait dengan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini kita sudah pernah sama-sama membahas di Lokakarya yang kedua, juga terkait dengan implementasi untuk berbagi ke rekan sejawat. Nah, apakah Ibu Nonci sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Untuk komunitas praktisi, kemarin kami di sekolah sini kebetulan yang guru prakarya cuma saya sendiri, jadi kami dikumpulkan dengan mata pelajaran IPS. Di situ ada IPS, PJOK, seni budaya dan informatika dan prakarya. Kami menjadi satu komunitas, tapi untuk sementara komunitasnya belum bisa berjalan. Hanya tidak berjalan karena setelah melalui rapat MKKS katanya untuk membuat suatu komunitas harus ada salah satu guru yang melakukan, artinya aksi nyatanya ada di PMM. Jadi sementara kami masih mencoba untuk mengupload aksi nyata kami. Jadi untuk komunitas sendiri Ibu belum, maksudnya kalau di luar pun belum ada komunitas sama sekali. Oke, baik. Nah, apakah Ibu memiliki rencana untuk membuat komunitas? Kemarin saya sempat konsultasi dengan kepala sekolah dan dibawa ke MKKS. Itu sudah jawaban terakhir dari MKKS bahwa untuk membuat makanya kami dari prakarya juga belum ada komunitas untuk kabupaten. Sedangkan kami guru prakarya sudah lumayan banyak. Jadi dari MKKS menjawabnya bahwa tidak bisa, tidak segampang, artinya membuat komunitas sekarang tidak segampang dengan komunitas yang waktu itu. Karena yang seperti yang tadi dibilang bahwa harus ada aksi nyata yang sudah tembus, artinya tembus dan kita sudah mendapat sertifikat boleh membuat komunitas. Jadi untuk komunitas saya waktu dijawab seperti artinya saya tidak ada niat lagi, tidak ada pikiran lagi untuk membuat komunitas. Berarti tantangan terbesarnya justru karena aksi nyata, lebih ke aksi nyata, tantangannya pada aksi nyata. Oke, baik, kalau memang belum ada komunitas, semoga kedepannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu dapatkan juga, semoga komunitas nanti Ibu bisa merancang sebuah komunitas dan komunitas tersebut bisa berjalan dan bisa membawa dampak yang baik untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, baik, kita akan masuk pada dialog terkait dengan pasca observasi. Nah, kemarin di PI yang keempat saya sudah menginformasikan bahwa Ibu akan melakukan observasi kepada seorang rekan sejawat. Kemudian Ibu, maksudnya sebelum observasi pastinya Ibu sudah membimbing dia untuk membuat satu rencana pembelajaran, rencana RPP berdiferensiasi sudah Ibu lakukan. Oke, siap. Saya percaya bahwa observasinya juga sudah Ibu lakukan. Nah, saya akan melihat proses terkait dengan pasca observasi yang Ibu lakukan. Dan di situ saya akan melakukan penilaian. Nah, nanti di dialog pasca observasi ini Ibu bisa menyampaikan tujuan terkait dengan percakapan hasil analisis yang sudah Ibu lakukan di kelas. Kemudian Ibu melakukan percakapan umpan balik, dan nanti Ibu akan memberitahukan terkait dengan area pengembangan yang akan dilakukan. Kemudian hasil dari perencanaan aksi diri di rekan sejawat itu kemudian nanti Ibu bisa langsung isi di format yang ada di modul 2.3. Oke, baik, langsung saja. Silahkan Ibu. Baik, selamat pagi, selamat siang Ibu Bella. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ibu Bella, kita akan berlanjut pada pra-observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan melakukan observasi di kelas, dan kita akan berlanjut pada pasca observasi.
Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira perasaan dari Ibu Bella setelah melakukan observasi di kelas bagaimana? Baik, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Setelah observasi kemarin, dari awal sampai akhir saya merasa cukup puas dan senang karena proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir itu dengan baik dan langkah-langkah pembelajarannya dapat saya lakukan. Hanya ada satu langkah saja yang terlupakan. Tapi tujuan pembelajarannya tercapai. Ya. Baik. Kira-kira tujuan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan itu tujuan pembelajarannya apa, Ibu? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat membaca data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Iya. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan atau Ibu ajarkan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran itu apa? Dari ketiga tujuan pembelajaran itu yang saya harapkan anak-anak bisa paham itu mereka bisa menganalisis data setelah mempelajari materi tersebut. Baik, Ibu. Artinya setelah mempelajari materi pengolahan data dan selanjutnya mereka bisa menganalisis data. Iya. Nah, kira-kira strategi yang disiapkan oleh Ibu dalam kegiatan observasi itu strateginya seperti apa? Model pembelajaran. Iya. Model pembelajaran atau strategi yang saya pakai itu pakai discovery learning. Iya. Discovery learning berarti modelnya discovery, metodenya itu diskusi. Ya. Kira-kira perangkat yang dipersiapkan waktu kegiatan observasi. Perangkat yang saya persiapkan itu ada RPP, LKPD, terus ada soal asesmen awal, PowerPoint. Itu saja. Iya. Berarti dalam strateginya menggunakan model pembelajaran discovery dengan metode diskusi, terus perangkat-perangkat yang disiapkan itu ada RPP, ada LKPD, dan dalam kegiatan pembelajaran itu Ibu menyediakan video atau gambar-gambar yang kalau di dalam PowerPoint itu hanya ada gambar. Iya. Untuk video tidak ada. Baik, Ibu. Kira-kira kita datang di kegiatan refleksi dalam kegiatan pembelajaran seperti yang hasil observasi kemarin. Saya melihat ada 3 langkah yang difokuskan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika kemarin, kira-kira ketiga 3 pengembangan fokus di kelas itu kira-kira sudah tercapai belum? Menurut saya sudah tercapai karena ada 3 kelompok atau 3 dalam proses pembelajaran itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok yang hanya membaca data, terus kelompok yang kedua menganalisis datanya, dan kelompok ketiga menyimpulkan data. Dan untuk 3 kelompok itu semuanya bisa. Iya. Dan di situ juga ada penerapan KSE atau emosionalnya. Apakah dapat? Makanya Ibu dapat, makanya peserta didik merasakan itu tidak? Untuk penerapan KSE, makanya dalam kegiatan pembelajaran Ibu mampu mengelola emosional peserta didik. Iya. Kegiatan KSE-nya bisa berjalan dan dapat dilakukan. Oke. Baik. Kira-kira rencana tindak lanjut dari Ibu setelah kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi apa ini? Tindak lanjutnya membimbing peserta didik untuk lebih belajar lagi tentang menyajikan data. Iya. Baik, berarti kita harus lebih meningkatkan komunikasi bersama peserta didik untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka tentang menyajikan data. Baik, Ibu Bella, cukup sekian hasil pasca observasi kita. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang. Selamat siang. Ya.
Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Kita akan merefleksikan terkait pendampingan kita pada pagi hari ini. Setelah semua proses yang sudah berjalan, mulai dari proses awal sampai tadi Ibu sudah melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya, setidaknya saya sudah bisa melakukan apa yang saya dapatkan dalam guru penggerak, dan teman saya yang diobservasi juga bersedia meluangkan waktu untuk bisa diobservasi oleh saya. Baik, terima kasih Ibu Nonci. Kita kan sudah mau selesai nih, tinggal beberapa langkah lagi Ibu sudah menyelesaikan pendidikan Ibu sebagai seorang calon guru penggerak dan akan menjadi seorang guru penggerak. Nah, dalam menjalankan program guru penggerak ini, hal apa yang menurut Ibu Nonci paling Ibu kuasai dari sebuah materi yang sudah Ibu dapatkan dari modul 1 sampai modul 3? Di materi apa yang paling Ibu kuasai? Untuk kegiatan guru penggerak dari awal sampai sekarang, yang paling saya kuasai adalah kegiatan supervisi akademik dan penerapan dalam penerapan budaya positif. Oke, siap. Jadi yang menurut Ibu paling Ibu kuasai itu di materi supervisi akademik. Kalau materi tersebut yang Ibu kuasai, apakah materi yang Ibu rasa sampai detik ini Ibu masih sangat bingung dengan materi tersebut dan perlu lagi untuk diperdalam? Itu di ini pengambilan keputusan dan modul 3.3 sekarang ini. Itu yang artinya masih membuat saya bingung untuk melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, siap. Berarti Ibu siap lagi untuk lebih memperdalam di modul 3. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu karena sejauh ini Ibu sudah melakukan semua proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak dengan baik. Saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran daring di LMS. Nah, kita akan masuk. Saya ingin mengingatkan sedikit tentang pendampingan individu kita yang ke-6 nanti. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan lagi saya akan datang. Nanti Ibu silahkan untuk mengisi lembar umpan balik yang ada di LMS. Itu nanti Ibu sebarkan kepada 6 orang. Masing-masing 5 orang. 5 orang rekan sejawat, 5 orang murid. Nanti ada juga lembar umpan balik dari kepala sekolah. Dan juga Ibu jangan lupa mengisi lembar evaluasi diri yang ada di LMS, sama seperti saat kita di Lokakarya yang pendampingan individu yang ketiga itu. Ya, nanti Ibu isi kembali seperti itu. Nanti Ibu jangan lupa juga, saya mengingatkan Ibu untuk melakukan diskusi pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah. Nanti Ibu silahkan menentukan jadwal diskusinya kapan bersama dengan kepala sekolah. Ibu juga bisa mengundang aktor lain seperti rekan guru, murid, bahkan orang tua. Kemudian Ibu bisa membuat notulen hasil diskusinya dan mengambil foto kegiatan lalu mengumpulkan hasil pemetaannya. Jika ada hal-hal yang mungkin ada kesulitan di LMS, nanti Ibu juga bisa langsung berkoordinasi dengan fasilitator atau bisa Ibu tuliskan di jurnal komunikasi dengan fasilitator. Nah, jadi apa yang dibutuhkan lagi? Yang Ibu Nonci butuhkan untuk pendampingan kita selanjutnya? Mungkin untuk sementara belum ada. Oke, siap. Kalau belum ada mungkin seperti itu saja. Terima kasih Ibu Nonci. Silakan untuk melakukan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Sampai berjumpa di pendampingan kita berikutnya.